Aku Nadia, seorang murid SMK yang berasal dari keluarga sederhana. Setiap hari aku lihat ayah dan ibuku bekerja keras, tetapi tetap saja hidup ini terasa berat. Cari kerja setelah lulus, itu bukanlah hal yang mudah. Aku ingin lebih dari sekedar mencari kerja, tapi aku ingin membuka lapangan kerja supaya aku dan teman-temanku mempunyai masa depan. Baik anak-anakku, tugas minggu ini buatlah proposal usaha kecil yang bisa kalian jalankan. Bisa ya? Aku sih mau jadi karyawan kantoran aja, biar kerjanya bisa santai. Kalau aku sih mau langsung kerja, cari duit dulu. Kalau kamu? Aku mau sesuatu yang beda, buka usaha sendiri, biar bisa bantu orang lain juga. Setiap hari aku selalu scroll medsos, tapi entah kenapa aku merasa semuanya kosong. Semua cepat berlalu, jarang ada yang bertahan lama. Di sini aku mencari jawaban. Dari halaman-halaman ini, mungkin aku bisa memulai dan membangun mimpi-mimpiku. Hai Nadia, serius sekali. Sepertinya lagi nyari inspirasi ya? Iya Bu, aku mau mulai buka usaha, tapi aku takut dan bingung Bu. Memang gak mudah nak. Tapi setiap usaha besar itu yang pasti harus diawali dengan niat. Dan Nadia harus mau belajar sedikit demi sedikit. Dan buku-buku ini bisa jadi temanmu loh. Tapi aku takut gagal Bu. Takut itu manusiawi Nadia ya. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, kita kan nggak tahu ya hasilnya. Nah, dari perpustakaan ini bisa jadi sumber inspirasi dan untuk menumbuhkan keberanian dan harapan kamu. Di sini, aku tidak hanya menemukan ide, tapi juga keberanian untuk mencoba. Mimpi itu dimulai dari sini. Gimana ya kita cari peluang usaha yang bisa benar-benar dijalanin di sekolah? Banyak sih, tapi yang bikin bingung apa yang benar-benar dibutuhin orang, gak cuma ikut-ikutan tren doang. Iya, aku juga mikir gimana caranya usaha kita biar bisa bantu teman-teman di sekolah, bukan cuma jualan doang. Kalau aku lihat banyak banget peluang hal-hal kecil yang bahkan kita anggap remeh. Contohnya kayak masalah kantin, masalah waktu istirahat yang sempit, atau bahkan masalah karena gak ada tempat buat tunggu teman. Iya juga tuh, kalau kita bisa bikin sesuatu yang buat semuanya jadi lebih gampang, pasti banyak yang suka. Nah, dari situ kenapa kita gak bikin usaha yang bisa nyediain solusi itu, semacam startup yang inovatif? Startup maksudnya? Startup itu usaha baru yang biasanya pakai teknologi atau ide kreatif buat nyelesain masalah nyata, kayak yang kita baca di buku ini. Oh, aku ngerti. Jadi
kita bukan cuma jual barang, tapi juga kita menciptakan sesuatu yang memiliki nilai guna. Betul, makanya kita harus cari ide yang pas dan mulai dari hal-hal yang kecil. Dari diskusi sederhana ini, aku banyak belajar bahwa ide besar itu bisa lahir dari perhatian pada hal-hal kecil. Dan mimpi itu mulai terbentuk dari sini. Kami belajar bersama, berani bermimpi bersama. Dari perpustakaan ini, ide kecil tumbuh menjadi peluang besar. Dengan bekerja sama, kami yakin bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi menurut Ibu ide kalian udah bagus ya. Cuma ide aja kan nggak cukup ya. Jadi kalian harus kerja sama, kerja keras dan saling percaya. Iya Bu, kami akan belajar dan berjuang dan kami akan membuktikan bahwa dari perpustakaan ini sebuah mimpi bisa menjadi kenyataan. Betul. Kalian harus membuktikan ya kalau perpustakaan ini bukan gudang buku, tapi gudang ilmu. Di perpustakaan kalian mendapatkan banyak informasi, ide, inspirasi, juga menambah banyak teman. Dan yang paling penting, perpustakaan juga bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan. Memulai itu memang tidak mudah, tapi dari keberanian untuk mencoba, aku belajar arti kerja keras, persahabatan, dan mimpi yang nyata. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Kini, perpustakaan bukan sekedar tempat diam dan sunyi. Dia menjadi pusat inspirasi, tempat kami bertukar ide dan tumbuh bersama. Yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Ternyata kita bukan cuma berhasil membuat usaha, tetapi kita juga berhasil membuat peluang untuk diri kita sendiri dan banyak orang lain di luar sana. Kadang tak adil, tapi cinta. Dari buku, aku mendapatkan sebuah ide. Dari ide, aku mulai berani untuk bermimpi. Dan dari mimpi, aku percaya bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca buku, tetapi dia adalah sumber dari segala inspirasi, sumber keberanian, dan tempat yang membuat mimpi kami mulai terbang.